mana hati katanya adalah sebagai kepala anggota. Al-qalbu ra'sul a'dha. Hati katanya merupakan kepala anggota. Makanya get sidara orang dengan get hati. Bila hatinya penuh dengan sifat-sifat tercela, maka buruklah manusia tersebut. Dan hatinya adalah tempat mahabbah, tempat seorang hamba bercinta dengan Allah, tempat tajalli, tempat getanya taqarrub, mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah adalah dengan hati. Hati yang kiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd, ayyuhal hazirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ta'zim wa takriman kepada gure-gure dan seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bak subuh yang sangat mulianya kita yang dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk menyampaikan ala kadar mau'izah, kiranya bermanfaat terutama terhadap ulun tuan sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya berada dalam bulan Sya'ban dan insyaallah hana triple kita akan sambut bulan suci Ramadan. Dan yang telah katanya lewati adalah bulan Rajab. Sehingga sebagian ulama mengatakan bulan Rajab yang telah katanya lewati adalah bulan untuk tapeglih tubuh daripada semua dosa-dosa zahir yang dikerjakan oleh anggota tujuh, yaitu mata, babah, kemudian punyung, jarau, perut, kemaluan dan kaki. Terpelih daripada dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tersebut, baiknya dosa ubud maupun dosa raya, supaya katanya baik ke urang maksiat, baik ke urang pasir, dan baik orang yang mendapatkan siksaan Allah nantinya di dalam neraka. Dan bulan Sya'ban yang katanya jalaninya adalah bulan untuk tapeglih hati, yang mana hati katanya adalah sebagai kepala anggota. Al-qalbu ra'sul a'dha. Hati katanya merupakan kepala anggota. Makanya get sidara orang dengan get hati. Bila hatinya penuh dengan sifat-sifat tercela, maka buruklah manusia tersebut. Dan hatinya adalah tempat mahabbah, tempat seorang hamba bercinta dengan Allah, tempat tajalli, tempat getanya taqarrub, mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah adalah dengan hati. Hati yang kiban sehingga seorang hamba itu dekat dengan Allah. Hati yang bersih. Nyoknya bulan Sya'ban, bulan untuk tapeglih hati daripada
sifat-sifat tercela. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab tasawufnya, beliau menyimpulkan secara garis besar ada 10 maksiat batin yang hanya mungkin ulun tuan urai satu persatu. Yang namun itu tercantum semuanya dalam kitab tasawuf. Termasuk yang paling bahaya adalah dengki atau hasud. Itu termasuk sifat tercela yang ada dalam hati yang sangat bahaya. Sehingga ukuran bahayanya, amalan yang gedenya lakukan bisa terhapus. Nabi mengingatkan dalam hadis, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulunal hatab. Dengan adanya dengki tersebut memakan semua amal kebajikan. Sebagaimana kata Rasulullah, api memakan kayu yang kering. Makanya bersihkanlah daripada sifat dengki tersebut. Sehingga kita nantinya di saat menyambut bulan suci Ramadan, suci zahir kita daripada dosa-dosa zahir yang dikerjakan di anggota lahi kaglih Bandung. Dan juga pada bulan Sya'ban telah kita bersihkan hati gedanya daripada sifat-sifat tercela. InsyaAllah nantinya gedanya di saat menyambut bulan suci Ramadan dan mengakhiri bulan Ramadan mendapat harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang bertakwa. Makanya supaya gedanya nantinya watihat tinggai puasa merumpuk urang yang bertakwa dari Sya'ban kan, dari Rajab kan, gedanya mempersiapkan diri, yaitu beglih daripada dosa lahi, beknali dosa lahi. Karena dosa itulah yang menghambatkan seorang hamba untuk dekat dengan Allah, yang menghambatkan untuk mencapai predikat takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga Rasulullah menanyakan kepada sahabat, atadruna lima summiya Sya'ban? Rasulullah menanyakan, hai sahabat, na tatukun, na tatepu kata pekan gebunan Sya'ban? Qala, sahabat berkata, Allahu wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Rasulullah nasu'ud, li'annahu yatasya'ab fihi khairun kathir. Karena gebunan Sya'ban yaitu bulan yang penuh banyak kebajikan, bulan yang bercabang-cabang kebajikan, artinya bulan yang sangat penuh kebajikan. Nyo katanya berada dalam bulan yang sangat banyak kebajikan. Sehingga Rasulullah nepegah, man azzama Sya'bana, famatang yai ta'zim bulan Sya'ban, wattaqallah, dan bertakwa kepada Allah, wa amila bi ta'atih, dan beramal taat bak bulan Sya'ban apapun bentuknya, wa amsaka 'anil maksiyah, dan menahan daripada maksiat. Kelebihannya nepegah Rasulullah, ghafarallah, gepampun oleh Allah Ta'ala bagi orangnya zunubahu, ubena dosa teriyawubud dengan terperaya bulan Sya'ban, dengan cara beramal saleh dan menjauhkan maksiat bak bulan Sya'bannya, nyan gepampun ubena dosa oleh Allah, insyaAllah. Dan kelebihan yang kedua dengan ta'zim bulan Sya'ban yang tingah gedanya jalaninya, wa amanahu, gepa aman urangnya, min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya, dan gepa aman dari Allah urang tersebut daripada apa saja yang menimpanya alam dunia daripada ubena bala-bala, wal amrad kulliha, dan juga Allah mengamankan orang tersebut daripada semua bala. Begitulah lebihnya bulan Sya'ban yang gedanya jalaninya.
Makanya sama-sama katanya hiasi bulan Sya'bannya dengan beramal saleh dan tapi jauh semua maksiat. InsyaAllah Allah gepampun bina dosa. Apalagi katanya urangnya urang Yahudi ba'akhir zaman. Watihat takalan kondisi zamannya cit katoto dengan kiamat. Sehingga Rasulullah pernah nepegah dalam sabuh hadisnya, salah sabuh dunianya kata kiamat bila terjadi bencana dan musibah di mana-mana. Nyo termasuk salah sabuh dunia kata kiamat. Uronyo di mana saudara gedanya yang naik Turki kiban sama-sama tadingo dan takalan bagaimana musibah yang menimpa saudara gedanya. Nyan baru musibah, baru bencana nabilah Allah dalam dunia. Apalagi watihat kiamat, gancur oleh Allah ubena bubunya fa'lu ya bandu. Makanya dengan demikian apa yang menimpa saudara gedanya bujud pelajaran bagi gedanya untuk mempersiapkan amalan, untuk menjauhkan maksiat, apalagi pada bulan yang sangat mulia ini. Dan juga gedanya telah melewati malam nisfu Sya'ban. Itu juga merupakan malam yang sangat mulia, sehingga tidak pernah Jibril ya pego Rasulullah. Tapi malam nisfu Sya'ban yang telah gedanya lewati nya langsung Jibril ya pego Nabi Muhammad. Dengan katanya Jibril, fakum Muhammad, bangun, wasalli dan sembayang li kata hai Muhammad, warfa yadaika dan berdoa li kata. Gepegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan giu sembayang dan giu berdoa. Muhammad, malamnya adalah malam yang sangat penuh rahmah Allah, malam yang sangat penuh pengampunan Allah. Bedah Muhammad, sembayang dan berdoa li kata hai Muhammad. Cuman Muhammad ada beberapa golongan umat engkau yang han merumpuk ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Semoga katanya beruh dalam golongannya. Yang pertama adalah orang syirik, orang yang menyekutukan Allah, yang tidak akan mendapat pengampunan Allah kecuali kembali masuk dalam Islam. Yang kedua pensihir, dan yang ketiga adalah peminum arak atau orang yang mengkonsumsi apa saja benda-benda yang bisa memabukkan. Nyan urunyan pun bila hana getaubat pada bulan yang sangat mulia ini tidak akan mendapat pengampunan Allah. Termasuk juga tidak mendapat pengampunan Allah adalah pezina dan orang yang pajuh riba. Nyan pun tidak akan mendapat pengampunan Allah. Dan juga tidak mendapat pengampunan Allah adalah anak yang mendurhakai orang tua. Katanya punya urunci, tabu sakit ate urunci. Nyan pada bulan yang sangat mulia ini juga han merumpuk pengampunan Allah. Karena katanya sebagai anak terletak ridha Allah itu pada ridha orang tua. Bila urunci katanya ridha kepada katanya, Allah pun akan ridha kepada anak tersebut. Tapi di saat orang syirik katanya marah, dia murka kepada katanya sebagai anak, Allah pun akan memarahi katanya, Allah akan gemurkai katanya. Maka nyo katanya sebagai anak yang mantengna orang syirik benar ridha orang syirik. Sehingga bulan yang sangat mulianya, bulan yang penuh berkahnya, dia mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang hana merumpuk pengampunan Allah nepegah li Jibril bak malam nisfu Sya'ban adalah orang yang koh hubungan keluarga, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang bungih hanagat dengan keluarga, bungih dengan sesama muslim. Nyan orang yang bungih-bungih nyan pun han merumpuk pengampunan Allah. Karena Nabi nak pernah kepingat la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan hubungan keluarga. Maka jinyo bulunyo
bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan Allah. Katanya baikna sesama muslim, lebih-lebih dengan keluarga tamu bungih-bungih. Karena apapun katanya udip dalam dunia, hablum minallah dalam konteks ibadahnya adalah tugas katanya. Dan juga katanya dalam hubungan udip dalam dunianya hablum minannas, begat hubungan dengan manusia dalam konteks hubungan silaturahmi, begat dengan keluarga. Karena bila tak bungih-bungih, hana pun tak harap pengampunan Allah, apalagi nantinya pada bulan suci Ramadan. Han akan Allah gepampun, han akan Allah geterima amal ibadah seorang hamba bila hambanya dalam udipnya dimubungih-bungih sesama muslim. Karena rahimnya nepegah adalah nicok daripada salah sabuh nan Allah yang bernama iaitu rahim. Maka jihmanya katanya tamukuh hubungan rahim akan gukuh daripada rahman Allah, akan diputuskan daripada rahman Allah, karena rahimnya gicok daripada salah sabuh nan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jis katanya bak bulan Sya'bannya tahiasi dengan bermacam ibadah-ibadah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut nepegah oleh seorang ulama yang nama beliau Izzuddin bin Abdul Salam, pensyariatan hikmah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa bak katanya yang pertama adalah taksirus syahwat, untuk memecahkan syahwat. Karena syahwat atau nafsunya yang menghalang katanya untuk beribadah kepada Allah. Karena yang tabiat syahwat, yang tabiat nafsu katanya, yang galak jih adalah bak buat sia-sia. Nekalan ditna urang yang tim ibadah, ditna urang yang tim ikut pengajian, ditna urang yang hadir dalam majlis zikir. Padahal ibadah paling simple, apalagi model pengajian bak katanya hanya 1 minggu sekali dan hanya mustamia dengar tu. Hana giyu hafai, hana giyu sapu oleh tungku. Cuman dengar saja. Yang fadilah haji nepegah Rasulullah sigalom talangkahkan kage pampun dosa oleh Allah. Yang sigalom tajakkan baru tagrak langkah karena pampun dosa oleh Allah. Dan terus guna duduk dengan tempat yang sangat nyaman, apalagi dalam masjidnya dengan suasana yang sangat lupi dan juga dengan tempat yang sangat indah dan mewah. Tapi dithat orang yang tim sembahyang subuh, dithat orang yang hadir dalam pengajian, dithat orang yang hadir dalam iaitu majlis zikir. Tapi cukup jai orang tu tumpuk tiap malam, tiap purau bak warung kopi. Padahal Rasulullah nepegah tempat yang paling gede dalam dunia adalah masjid. Ini tempat yang paling gede dalam dunia. Sedangkan tempat yang paling buruk adalah kedai. Yang tempat yang paling jahat dalam dunia. Tapi mutumpu orang dum bak kedai. Dan sehingga Imam Ghazali nepegah trip dadu kedai yang termasuk adalah alamat benak hati. Tapi dumuru mutumpuk kena. Padahal sama kejadian taduk dalam majlis pengajian, taduk dalam majlis zikir dan tersembahyang subuh hanya beberapa menit, tapi pakan urang be. Pujit bakbut yang sia-sia. Lebih-lebih bakbut hari mutumpuk urang. Nyo kenyo nafsu. Maka jika syariatkan puasa bak katanya li Allah Taala untuk melemahkan nafsu. Karena yang dasar nafsunya adalah haji jahat. Awal kejadian pun nepegah dalam riwayat, nepegat adalah akal. Netayang li Allah berakal. Ma anta so kata isut ana abduka lun hambaron ya Allah. Maka akalnya ged.
Oleh yang giliran Allah nak pegat nafsu, ma anta, tho kata ana anta. Yang bahasanya lun droron. Begitu batatnya akai nafsunya. Karena nafsunya hana itu Allah yang menciptakannya, sehingga dalam riwayat getiak dalam neraka watihatnya hanya beberapa kali. Getiak dalam neraka untuk 20 nafsu. Yang uronyo nafsunya na dalam tubuh katanya. Maka untuk 20 nafsunya lebih hukuman oleh Allah. Yang awalnya hukumannya getiak dalam neraka. Yang uronyo nafsu na dalam tubuh katanya yang dihukum oleh Allah tiap tahun si bulan untuk 10 nafsu dengan cara berpuasa. Mengurangkan makan, berpuasa yang adalah salah sabuh ibadah untuk tapoh nafsu. Bahkan kena oleh tak puasa hana lumuh nafsu. Justru makin 3 nafsu kadang. Karena puasa kena untuk mengurangkan makan. Tapi sebaliknya puasa katanya adalah untuk memperbanyakkan makan. Sebagai bukti tiap bulan Ramadan penuh makanan. Dan katanya pun wadiat tablo kan tamu sedekah hanya tak konsumsi tak pajuh pula wati. Sampai kadang-kadang hanjit tak berdahli. Maka lihat tak puasa ham merumpok predikat takwa. Ham merumpok titel takwa. Ham merumpok orang yang taat pada Allah. Bahkan karena puasa katanya kan tak poh nafsu. Tapi sebaliknya tak putiga nafsu. Sehingga lihat tak puasa nafsu ni makin subur, makin kuat. Maka untuk ke depan supaya katanya dengan puasanya mendapat titel takwa, bujuk kurang takwa, puasa dengan cara tak kurang makan. Nyan termasuk hikmah kan Izzuddin disyariatkan puasa untuk poh nafsu, untuk memecahkan syahwat. Bila nafsunya kalumuh tak kalahkan, yang katanya akan menjadi orang yang bertakwa. Dan yang paling tak pulumuh, yang paling tak perang adalah nafsu. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekian banyak perang yang katanya lakukan ya Rasulullah. Putar perang yang paling sangat berbahaya Rasulullah. Rasulullah ni tu'ud perang yang paling berbahaya yang telah katanya hadapi adalah perang nafsu. Yang paling dalam perang. Sebab musuh ni paling bejat. Sehingga Allah nak pegahlah Quran. Quran nak pegahlah Allah. Sejahat-jahat musuhmu adalah nafsumu. Yang paling jahat musuh katanya kan kafir laknatillah, nafsu. Karena nafsunya pada tabiatnya, pada hakikatnya nafsunya galak bakbuk sia-sia. Kalau dekna mendumpu urang bakbuk sia-sia. Dan dekna urang musapat bakbuk taat. Menan yang tabiat nafsu. Maka hektat bak perang nafsunya. Sebab nafsunya pada tabiatnya galak yang sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga hikmah disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah raf'u derajah, untuk numpuk derajat oleh Allah. Sehingga anakalan bak bulan Ramadan yang lutat Nabi keistimewaan oleh Allah. Hana Nabi kepada umat yang lain. Termasuk Nabi la Allah bak bulan Ramadan khusus kepada gedaya umat Muhammad. Umat lain hana terjadi satu malam yang sangat luar biasa. Namanya malam Lailatul Qadar. Allah sendiri pegang dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kadarnya lebih good daripada 1000 bulan. Maya tak kira dengan tun lebih kurang 80 tahun. Satu malam bak malam kadar yang Nabi Allah keistimewaan bagi kita umat Muhammad lebih good daripada 1000 bulan. Itu termasuk keunggulan, keistimewaan yang Allah berikan bak bulan Ramadan. Dan juga bak bulan Ramadan yang
bulan yang diputerun oleh Allah, ubina kitab-kitab Allah. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, semua kitab Allah dari loh diputerun kuno langit dunia bak bulan Ramadan. Walaupun terjadi khilafiyah ulama saah turunnya, ya namun semua kitab tersebut turun kena langit dunia bak bulan Ramadan. Dan juga bak bulan Ramadan yang bulan yang Allah lipat ganda umida amal ibadah. Hana bak bulan lain. Maka jika kita umat Muhammad, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Karena bulan yang penuh Allah lipat ganda amal ibadah yang kita lakukan. Maka celakalah kemperah Rasulullah umat lun bila mereka mendapatkan Ramadan. InsyaAllah dan berdoa hana tripli benubila Allah sihat badan, umur panjang bermerumpuk bulan Ramadan. Yang merumpuk bulan Ramadan, kitanya hana manfaatkan untuk beribadah pada Allah Ta'ala, yang celakalah mereka. Karena apakah mereka sudah mendapatkan bulan yang mulia, tapi tidak mengisi bulan tersebut dengan beribadah, celakalah mereka. Karena amal ibadah katanya luar biasa Allah lipat ganda. Allah ampuni semua dosa katanya bak bulan Ramadan. Dan juga keunggulan bulan Ramadan itu bulan yang penuh banyak turun-turun malaikat. Gejak malaikat bak setiap rumah orang Islam yang tim ibadah bak bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebagai bukti Allah nepeik derajat umat-umat Islam, umat Muhammad yang itim ibadah bak bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lakukan bak bulan Syabannya sebagai menyambut bulan suci Ramadan. Peglihlah semua dosa-dosa gedanya, baik dosa zahir maupun dosa batin. InsyaAllah nantinya watihat terhadapi termasuki bulan suci Ramadan akan menjadi puasa yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hanya demikian kiranya bermanfaat untuk pribadi ulun tuan dan kepada jemaah sekalian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.